Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Thumma salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Saudaraku, saudariku, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian serta adik-adik yang Anda cintai karena Allah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini selain ucapan syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla Sya'nuhu atas semua limpahan nikmat, limpahan rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua terlebih nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat bisa hidup di atas permukaan bumi ini dengan keimanan dan beribadah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ingin kembali mengingatkan sebagaimana ana ingatkan di pertemuan pertama. Wallahu a'lam, ana sudah ingatkan atau belum ya? Bahwasannya orang yang duduk di atas kursi ini sungguh tidaklah lebih baik daripada antum semua. Ana sama seperti antum dan ana tidak lebih baik daripada antum, melainkan ana hanya lebih duluan belajar. Cuma itu. Tidak ada keutamaan sama sekali. Ana hanya lebih duluan belajar dari antum, maka di antara bentuk amanah ilmiah ana sampaikan ini. Ya, dan pihak DKI Masjid Al-Muhajirin hafizahumullah jami'an ya meminta ana untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sirah Nabi, yakni perjalanan hidup manusia terbaik di muka bumi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi kita disebut imma Muhammad, imma Nabi, imma Rasulullah, maka katakan sallallahu alaihi wasallam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit, ya, man yuzkar, tatkala namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, dia enggan bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang pertama, di pertemuan yang kedua, di pertemuan yang ketiga, dan malam hari ini pertemuan yang keempat, sahih? Baik, di pertemuan yang keempat kita telah berjalan sedikit demi sedikit membahas ya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diawali dengan pendahuluan dan pentingnya atau urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana pembahasan kita? Sampai di mana? Itu sudah kemarin? Apa? Toib. Ana rasa ada yang ketinggalan satu poin, tapi antum lupa. Yakni poin kelima kita belum bahas di antara urgensi. Ya kan? Di antara urgensi pentingnya mempelajari sirah itu ada 5 poin. Kita baru sampai poin keempat. Betul? Toib. Sudah. Iya, di pertemuan yang lalu. Baik. Ya, di poin yang keempat ya adalah di antara pokok beragama seorang muslim tatkala dia mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengenal Allah dan dinul Islam, agama Islam. Ya. Dan seseorang tidak bisa dikatakan dia mengenal Rasulnya kecuali
dia mencakup 5 perkara telah kita bahas, ya. Kemudian ya, di poin yang keempat tersebut kita mendapatkan pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan tatkala kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 2 poin. Bukankah begitu? Dan sekarang kita masuk poin kelima. Urgensi yang kelima sebelum masuk ke bab berikutnya, sebab-sebab terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat risalah terakhir kenabian sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, berkata penulis hafizahullah taala Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala, beliau mengatakan, as-siratu ilmun wasi'un yadkhulu fihi wa yandawi tahta liwa'ihi kullul ulumi syar'iyyah. Ya. Di dalam ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup segala ilmu-ilmu yang ada di permukaan bumi. Luas luar biasa ilmu sirah. Tatkala seorang muslim, seorang hamba dia mempelajari sirah Nabi, maka sudah otomatis dia mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Ya, karena di dalam sirah mencakup segala ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Fa min khilalis sirah yumkin ma'rifatu ma yali. Di antara ilmu yang menjadi cakupan di antara pembelajaran ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-aqidah. Ya, seorang hamba tatkala dia mempelajari sirah Nabi, sudah otomatis dia mempelajari ilmu akidah. Ilmu yang berkaitan akan keyakinan. Bagaimana keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keyakinan orang-orang yang hidup di masa Nabi? Imma mereka salafun as-salih, imma mereka orang-orang yang tak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang dai, seorang pengajar, tatkala dia mengajarkan ilmu sirah, dia juga harus fokus menjelaskan bagaimana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang mana seorang dai atau seorang pengajar dia harus memberikan perhatian yang lebih ya kepada masyarakat, kepada kaum muslimin akan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, wa kaifa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bada bi tauhid wa syaghala nafsahu bih aksar hayatihi nabawiyyah. Yang mana kita mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dakwah di kota Makkah pada saat itu dengan membawa tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sibuk akan itu kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tauhid, saudaraku, merupakan pondasi semua amalan. Ya, tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala merupakan pondasi semua amalan. Ya, dan tanpa tauhid maka tidak akan bernilai amalan seorang hamba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am di ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah." Itu merupakan hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, yang mana dengan petunjuk itu, dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat syirik aja kepada Allah, mereka mempersekutukan di dalam ibadah tersebut selain Allah, maka akan terhapus semua amalan dia. Ya. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Ilmu yang kedua adalah al-ahkam, yakni hukum-hukum. Maksudnya apa? Ilmu yang berkaitan akan halal haramnya sebuah hukum. Ya. Wa yatimul itla' min khilal as-sirati an-nabawiyyah 'ala al-as'ilati allati tu'radu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijabatuhu 'alaiha, yang mana kita mengetahui sebuah hukum
Apakah hukum tersebut halal? Apakah haram? Kita dapat mengetahui dari mana? Dari mana? Naam, dari sirah. Tetapi lebih spesifik dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang dilontarkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab hukum-hukum yang disampaikan oleh para sahabat. Di situ kita akan mengambil sebuah hikmah kehidupan dalam menghukumi sebuah hukum, imma haram wa imma halal. Ya, fadlan an sa'iri aqwalihi wa af'alihi allati hiya tashri'un wa ahkam wa turshidu ila ahkamin fiqhiyyah katsiratin tahummul muslimina fi umuri hayatihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Yang maknanya selebihnya ya dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang itu merupakan menjadi sebuah syariat ya, menjadi sebuah syariat dalam agama kita, agama Islam, dan menjadi sebuah hukum-hukum dalam agama Islam. Ya. Dan ilmu yang ketiga, al-akhlaq was-suluk. Ilmu akhlak dan suluk itu kalau kita terjemahkan moral. Moral. Ya, suluk ya itu moral, akhlak kita sudah mengetahuinya, akhlak yakni akhlak, ya, semacam budi pekerti, ya. Di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak gambaran-gambaran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ta'amulir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a sahabatihi. Bagaimana beliau menggauli sahabat-sahabat beliau dengan akhlak. Ya, bagaimana beliau menggauli istri-istri beliau. Ya. Bagaimana beliau menggauli atau bermuamalah dengan apa? Pelayan-pelayan beliau dan manusia selainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktunya keburu nggak? Anda pengen sampaikan sebuah hadis akan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, takutnya nggak keburu. Nanti insya Allah. Taib, poin yang ke berapa? Yang keempat. Wahid, isnan, salas, arba. Poin yang keempat. Ilmu yang keempat. Tatkala seorang hamba atau seorang muslim dia mempelajari sirah, maka dia akan otomatis mempelajari ilmu yang keempat ini, yaitu ad-da'watu ilallah. Ilmu bagaimana cara dia berdakwah kepada Allah. Ya. Mungkin kita ini sudah mengenal Islam, kita sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita suka galak sama keluarga kita yang belum kenal sunnah, yang belum kenal Islam. Ima anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, ya, atau bahkan orang tua kepada anak-anak mereka, ya. Maka dengan adanya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita akan pelajari insya Allah, itu akan menjadi barometer seorang hamba tatkala dia mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru saudaranya, menyeru keluarganya serta kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita belajar, ya, kita belajar uslub atau metode dakwah yang benar tatkala kita mengajak keluarga kita, bagaimana hendaknya seorang muslim berusaha menyabarkan dirinya. Bagaimana seorang muslim ataupun muslimah dia menyabarkan dirinya tatkala dia berusaha mengajak manusia ataupun keluarganya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia berdakwah pasti ada gangguan, pasti ada omongan yang enggak enak, yang enggak mengenakan hati. Sabar. Bagaimana hamba tersebut bisa sabar? Melainkan dia mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mungkin tidak, ya. Itu di antara sunnatullah yang harus dirasakan, dialami oleh setiap muslim tatkala dia berdakwah, tatkala dia mengajak manusia atau keluarganya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tugas kita tidaklah lain melainkan
mencontoh kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku azani Allah wa iyyakum. Yani suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang pemuda yakni laki-laki sedang berada di sebuah jalan di kota Mekah pada saat itu. Ya. Usianya tidak muda, yakni kisaran 30 ke atas, ya. Dikatakan bukan seorang pemuda tapi seorang rojul, seorang lelaki. Dia melihat ada seorang nenek-nenek ajuz lagi bawa bawaan, yakni sebuah barang yang berat, di antaranya ada kayu-kayu dan lain sebagainya. Enggak tega nih laki-laki, ya. Nih orang enggak tega, disamperin tuh nenek-nenek, disamperin. Iya, disamperin, ya merati, ya, yakni wahai nenek gitu kan. Dikatakan, mau saya bantu bawakan bawaan kamu? Kata nih nenek, rumah saya sangat jauh. Rumah saya sangat jauh. Udah gitu jalan ke rumah saya itu banyak melalui bebatuan, yakni sulit. Ya. Cuaca lagi panas dan lain sebagainya. Jaraknya enggak dekat. Kau mau bantu? Iya, aku bantu, enggak apa-apa. Dibawakanlah. Dibawa dengan sabar oleh tuh laki-laki. Yakni ketika sampai ke rumah tuh nenek-nenek, itu nenek-nenek berkata kepada nih orang, "Ata'rif ya rajul, apakah kamu tahu wahai lelaki? Ya, di kota Mekah ada seseorang yadda'in nubuwah, ada seorang lelaki ya yang mengaku menerima kenabian." Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah sana ada seorang lelaki yang mengaku memiliki, yakni turun kepadanya wahyu kenabian. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Apabila kamu berjumpa dengan dirinya, fala tusaddiqu, jangan percaya. Dustai risalahnya, dustai kenabiannya. Jangan percaya. Dia seorang sahir, tukang sihir. Dia seorang kahin, dukun dan lain-lain. Disebutkan lakop-lakop, yakni keburukan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu nih laki-laki mengatakan kepada nenek-nenek, "Waihak, celaka engkau." Allahu akbar. "Waihak, celaka engkau. Inni Muhammad." Allahu akbar. Kata beliau apa? "Inni Muhammad." Aku adalah orangnya Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Kata nih nenek-nenek, "Fa'lam fashhad anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Lihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat seorang wanita masuk Islam. Padahal tadinya apa? Baru selang beberapa menit, beberapa detik bahkan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesabaran beliau, maka ini orang masuk Islam. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, di antara poin pembelajaran kita bisa ambil adalah kalau kita bisa bantu saudara kita, bantu. Kalau ketemu senyum, salam, ya. Ya. Tetangga kita mungkin dia bukan muslim, kafir, dia minta tolong, enggak apa-apa. Dalam muamalah enggak apa-apa. Yang sifatnya keagamaan maka kita jangan ikuti. Ini akidah kita. Tapi sifatnya muamalah, dia minta bantuan, tolong enggak apa-apa. Ya, bermuamalah, jual beli enggak apa-apa. Ya. Kalau diminta tolong bantuin, apalagi muslim. Ya, apalagi saudara kita. Ucapkan salam. Para sahabat itu lembut luar biasa, ruhama bainahum. Sehingga luar biasa, kasih sayang di antara mereka sangat luar biasa, radhiyallahu anhum. Ya. Dan di antara bentuk kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlak beliau radhiyallahu anhum ini tampak. Ya, ini ditampak sangat terlihat ketika di sebuah kancah peperangan di tahun ketiga Hijriyah. Perang apa itu?
tahun ketiga Hijriah. Perang apa? Perang apa tahun ketiga Hijriah? Ada yang tahu? La, Badar fi sanati tsaniyah min al-hijrah, tahun kedua. Tahun ketiga, perang kedua di tahun ketiga. Perang apa? Uhud. Ya, perang Uhud. Di situ tampak loyalitas, kecintaan para sahabat, akhlak para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini melalui jalur Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Barra ibnu Azib menceritakan di perang Uhud tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajjalah wa kanu 50 rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil di antara kita pasukan Uhud pada saat itu mengambil kurang lebih 50 sahabat. Ditempatkan di sebuah bukit. Dinamakan Bukit Rumat, bukit para pemanah. Ya, yang kalau orang kita sekarang kalau kan suka pada selfie tuh, pada selfie ke sana. Ya, subhanallah. Bukit Rumat. Ya, ditempatkan 50 sahabat, di antara komandonya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir dijadikan sebagai pemimpin di antara 50 sahabat untuk memanah. Tujuannya untuk apa? Menjaga punggung kaum muslimin dari belakang dan melindungi kaum muslimin dari depan. Di antara fungsi pemanah pada saat itu. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, singkat cerita, mendapatkan kemenangan, ya, merasakan kekalahan setelah kemenangan yang begitu mudah diraih oleh mereka. Ya. Disebabkan oleh apa? Penyelisihan terhadap perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh sebagian para sahabat. Bahkan kata Al-Barra ibnu Azib pada saat itu di peperangan Uhud, kaum muslimin meraih kemenangan dengan begitu mudah pada saat itu. Bahkan barisan belakang kaum musyrikin, yakni para wanita musyrikin ikut perang pada saat itu. Mereka berada di belakang. Kalau di antara pasukan laki-laki mereka ada yang kabur, dibunuh sama mereka, penakut. Itu di antara fungsi mereka. Barisan belakangnya aja kata Al-Barra ibnu Azib, itu mereka lari terbirit-birit. Gimana yang bagian depan? Begitu pemahamannya. Lihat, kata Al-Barra, mereka para wanita yashtadidna thiyabahun. Mereka sampai menarik gamis-gamis mereka sampai tampak gelang-gelang kaki di kaki-kaki mereka, kata Al-Barra ibnu Azib pada saat itu. Kaum muslimin meraih kemenangan dengan begitu mudah. Akhirnya mereka mengambil harta rampasan perang pada saat itu di bawah Gunung Uhud, di bawah wilayah Gunung Uhud pada saat itu. Mereka mengambil apa yang bisa diambil dari harta rampasan perang. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menempatkan para sahabat di atas bukit Rumat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka 50 orang itu, berkata, "In ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tamrahu makanakum hatta ursila ilaikum." Kalau kalian yang di atas melihat jasad-jasad kami di bawah sudah dimakan oleh burung, yakni kita mengalami kekalahan maksudnya, maka jangan tinggalkan tempat kalian sampai ada seseorang atau perintah yang menyuruh kalian untuk turun. Wa in zaharna 'alal qaum wa awta'nahum fala tamrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Meskipun kita udah menang lagi, musuh kita udah tindas, kita udah usir, jangan juga tinggalkan tempat kalian, tetap di atas sampai ada perintah kepada kalian untuk turun. Ketika kaum muslimin meraih kemenangan dengan begitu mudah, kaum musyrikin pun pergi pada saat itu. Mereka dipukul mundur dengan begitu mudah. Iya. Mereka mengambil apa yang bisa diambil dari ghanimah, harta rampasan perang. Yang di atas tergoda untuk turun. Mereka sebagian di antara 50 itu sebagian besar ikut turun mengambil harta rampasan perang. Kata Jabir berkata kepada mereka yang turun, "Anasitu ma qala lakum Rasulullah?" Apakah kalian lupa apa yang dikatakan oleh Rasul kepada kalian? Pesanan tadi. Kata mereka yang turun, "Fala na'tiyannahum fala nusibanna minal ghanimah." Kita pokoknya pengen turun ikut ngambil ghanimah. Enggak mau dengar.
turun mereka. Khalid ibn Walid pada saat itu masih di barisan kaum musyrikin. Khalid bin Walid dengan kejeniusan taktik jihad beliau, Allahu Akbar. Taktik jihad beliau sekarang dipelajari di kuliah harbiyah di Arab sana, di Jazirah Arab. Di Indonesia nggak ada taktik perang. Ya, di luar negeri, yakni di Arab dan selain Arab itu dipelajari taktiknya Khalid bin Walid. Kuliah harbiyah. Ya, jurusan peperangan. Allahu Akbar. Ya, masih di barisan kaum musyrikin pada saat itu. Melihat punggung kaum muslimin udah pada turun, nggak ada yang jagain punggungnya pada saat itu. Mereka mengajak Khalid ibn Walid, mengajak kaum musyrikin, yakni kelompoknya, untuk counter attack, menyerang kaum muslimin dari belakang. Mendapat serangan dadakan demikian, kaum muslimin paniknya luar biasa. Saking paniknya di antara mereka bisa jadi memukul saudaranya sendiri. Karena nggak siap, lagi nggak megang senjata, lagi ngambil ghanimah. Akhirnya terbunuh 70 sahabat terbaik pada saat itu. Di antaranya Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pada saat itu fi sahatil qital, di arena peperangan, karena sudah genting suasana, tersebar kabar bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbunuh. Ya, terbunuh karena apa? Semua para sahabat mereka berlindung masing-masing. Dan segelintir di antara mereka itu bertahan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berada dekat di kaki Gunung Uhud. Ya. Yang bertahan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi satu persatu cuma 12 orang. Allahu Akbar. Satu demi satu mereka mati berguguran, melindungi agar jangan Nabi yang kena pedang, biar aku saja. Allah. Sa'ad bin Waqqas, ya. Sa'ad bin Waqqas pada saat itu berada di atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan panah beliau. Sa'ad, Tolha jago memanah. Sa'ad sama Tolha ini jago memanah. Sa'ad melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari atas. Dipanah terus sama Sa'ad yang mendekat ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Sa'ad, Nabi nawalani siham. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan aku terus anak panah. Irmi ya Sa'ad, panah terus ya Sa'ad, panah terus. Allahu Akbar. Sampai kata Sa'ad radhiyallahu anhu, karena mungkin enggak sadar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan aku sebuah panah yang tanpa ujungnya. Yakni enggak tajam, tumpul. Mustahil buat membunuh seorang musyrik pada saat itu. Tapi kata Nabi, panah ya Sa'ad, panah aja udah. Ya khair, dipanah sama Sa'ad, dicari seorang musyrik yang besar dan jago, banyak menjatuhkan kaum muslimin pada saat itu, dipanah, keker oleh Sa'ad, kena jatuh mati itu musyrik. Dengan panah yang tanpa runcingnya, enggak tajam tuh panah, tumpul. Sa'ad kaget, jatuh mati nih. Dia melihat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang tertawa. Ya Allah. Dia berkata, "Fidaka abi wa ummi ya Sa'ad. Ya Sa'ad, Allahu Akbar. Kutebus engkau dengan ayah dan ibuku." Allahu Akbar. Ucapan yang mulia dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi pada saat ketika itu, ya, tatkala itu terjadi, datang sebuah khabith, seseorang khabith yang dia melompat ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia musyrik, menghajar pipi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kuat. Yang tadi kita kira itu tombak, enggak taunya besi nancap ke rahang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pipi beliau sobek, gigi beliau patah, darah mengalir di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata di musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudha wa ana ibnu Qam'ah." Noh, makan. Ane nih Ibnu Qam'ah. Kurang ajarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihajar lagi sebelahnya oleh Ibnu Qam'ah. Ceder, bolong lagi, robek lagi rahangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terluka luar biasa. Robek rahang beliau, gigi beliau patah.
Darah mengalir di jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang paling Allah cintai di muka bumi, ya ikhwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmakallah ya Ibnu Qam'ah." Semoga Allah memotong-motongmu, Allah membinasakan wahai Ibnu Qam'ah. Benar kata Nabi, yakni kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah peperangan usai, Ibnu Qam'ah lagi mengembala kambing di atas bukit, sampai di atas diseruduk-seruduk sama kambingnya sampai patah-patah badannya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dalam riwayat yang lain, tarahahu min 'alal jabal, diseruduk dari atas bukit jatuh mati. Lihat. In lam tansuru faqad nasarahullah. Kalau kau tak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, stamin, tenang, Allah punya cara untuk menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Banyak kisah-kisah demikian yang mana Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lewat binatang-binatang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam darah udah mengalir, kaki beliau udah sakit, tangan beliau udah terluka, wajah beliau sobek keduanya. Ya. Tersebar kabar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu enggak tega melihat kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Disamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk dicabut oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dicabut keras oleh Abu Bakar. Enggak bisa. Tiba-tiba kata Abu Bakar, ada seseorang itu berlari dengan kencang menghampiri kita. Yatiru tayran, berlari dengan kencang. Kata Abu Bakar, ya Allah, siapa nih? Mudah-mudahan tidaklah dia datang kecuali membawa kebaikan. Fa idza Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tiba-tiba Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tahu siapa Abu Ubaidah? Abu Ubaidah tahu siapa? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan itu sangat luar biasa, nanti insyaallah taala waktunya enggak cukup. Tiba-tiba Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Ubaidah ini diantara keutamaannya ingin dijadikan sebagai pengganti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika ada wabah ta'un di Syam tatkala itu, kisahnya panjang. Abu Ubaidah datang dan berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Da'li ya habibi, udah tinggal biar aku saja yang cabut besi dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah biar aku saja." Kata Abu Ubaidah, ditarik oleh Abu Ubaidah dengan gigi beliau, ditarik keras, dipaksa, enggak bisa dipaksa sampai besi itu keluar dari pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Darah mengalir dari pipi beliau dan patah gigi Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Darah keluar dari gusi beliau, dari mulut beliau. Abu Bakar enggak tega, Abu Ubaidah udah terluka wajahnya. Mau dicabut oleh Abu Bakar enggak bisa, keras. Kata Abu Ubaidah, "Da'li ya habibi, udah biar aku saja." Allahu akbar. Dicabut lagi dalam kondisi berdarah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dicabut oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah dengan tarikan yang keras sampai besi tersebut kembali terangkat dari pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Gigi beliau patah lagi keduanya. Maka Abu Ubaidah itu punya dua gigi kelinci, gigi depan itu dua-duanya patah karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu hatman ajmal qattu min hatmi Abi Ubaidah ibnul Jarrah." Aku tidak pernah melihat ompong yang indah melainkan ompongnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ompong kita sih nyungsep balapan motor. Balapan anak-anak sekarang, Allah musta'an. Iya. Main bola. Iya dan billah, Rabbi salim. Tapi ompongnya para sahabat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebarlah sebuah kabar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada saat itu. Ini menyebabkan patah semangat di antara sebagian besar para sahabat dan mereka alqau aslihatahum. Mereka melempar senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka. Mau ngapain lagi? Nabi udah meninggal, udah wafat. Mau ngapain lagi udah?
Mereka wastaslamu lil maut. Mereka udah pasrah buat dibunuh udah. Mereka udah nyerah pada saat itu. Mau ngapain lagi? Kumaha ya? Ngapain lagi udah? What do you fight for? Kita mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi udah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, udah selesai. Mereka nyerah, pasrah. Allahu Akbar. Pada saat itu datang seorang sahabat yang namanya dikenal sampai hari ini. Siapa? Anas ibnu Nadhr. Anas ibnu Nadhr, pakai dha. Nadhr radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada para sahabat yang patah semangat, "Ma'arakum taf'alun?" Apa yang kalian lakukan ini yang sedang aku lihat? Apa yang kalian lakukan? Qutila Muhammad, qutila Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, mau ngapain lagi? Kata Anas bin Nadhr berkata kepada mereka yang melemparkan senjata-senjata mereka dan mereka udah pesimis. Anas bin Nadhr berkata kepada mereka, "Qumu wa mutu ala ma mata alaihi Rasulullah." Kalau begitu, kalian bangkitlah memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mati bareng. Kenapa nyerah? Allahu Akbar. Mereka yang tadi udah pesimis, mereka udah kendor semangatnya, kembali terbakar lagi dan bangkit melanjutkan peperangan. Dan Anas bin Nadhr menghampiri sahabatnya yang lain bernama Sa'ad bin Mu'adz. Siapa itu Sa'ad bin Mu'adz? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala beliau meninggal, arsy Allah itu bergetar ya akhi. Karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Arsy-nya Allah bergetar. Kita meninggal, apa yang bergetar ya akhi? Sa'ad bin Mu'adz nih, arsy-nya Allah bergetar. Radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kata Anas bin Nadhr, "Ya Sa'ad, syuf. Ya Sa'ad, in rihul jannah ya Sa'ad. Ya Sa'ad, aroma surga. Ashummuha la ashummuha duna Uhud. Ya Sa'ad, aku mencium aroma surga wallah. Aku mencium aroma surga ada di bawah kaki Uhud itu." Allahu Akbar. Maksudnya apa? Di bawah ini sedang ada peperangan, sedang berkecamuk. La ashummuha duna Uhud. Aku mencium aroma surga ada di bawah kaki gunung Uhud. Allahu Akbar. Anas bin Nadhr melompat masuk meringsa ke dalam pasukan kaum musyrikin, berperang sampai beliau terbunuh. Allahu Akbar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapati jasadnya Sa'ad ibn Nadhr, Anas ibn Nadhr itu kurang lebih ada 70 sayatan pedang dan sekian belas tusukan tombak. Bahkan di riwayat yang lain, Anas bin Nadhr itu dimutilasi. Bahkan tak dikenal jasad beliau kecuali oleh saudarinya, oleh ukhtinya. Dari mana? Dari tanda yang ada di jempolnya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Tuh para sahabat. Aina nahnu min haula ya ikhwah? Di mana kita dari mereka semua? Maka Allah Subhanahu wa taala kafana bihim. Allah mencukupkan kita dengan mereka semua. Maka jangan coba-coba kita mengatakan enaknya hidup di zaman Nabi, bisa hidup bersama Nabi. Belum tentu kita kuat keimanannya ya akhi. Toh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang hidup bersama Nabi wafat dalam keadaan kafir, musyrik. Allahu Akbar. Ya, radhiyallahu anhum. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Itu diantara contoh pengorbanan, kecintaan, akhlak para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah menyampaikan bagaimana sikap Umar tatkala beliau membenarkan talang air. Pernah Anda sampaikan di sini? Belum? Suatu hari ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, pada saat itu akhlaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika berjalan di gang-gang Masjid An-Nabawi, udah pernah belum sih?
Ya subhanallah. Sudah ya? Thayyib, yang belum murojaah, yang sudah murojaah enggak apa-apa, ya. Yang belum jadi bisa mengambil faedah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berjalan di sebuah gang di kota Madinah, fi sakakil Madinah, melihat talang air mengarah ke jalanan. Ya. Kata Umar bin Khattab, ini siapa nih yang masang talang kok mengarah ke jalan? Nanti kecipratan orang-orang kalau lewat gimana? Umar naik, khalifah loh pada saat itu. Naik ke atas nggak pakai nyuruh orang lain, naik ke atas sendiri, diarahkan, dibalikan oleh Umar. Supaya jangan ngadah ke jalan. Umar sampai ke masjid berkata kepada sahabatnya, siapa tadi yang pasang talang air mengarah ke jalan? Nanti kecipratan orang-orang basah gimana? Kata para sahabat, itu yang mengarahkan ke jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Umar. Mendengar itu Umar balik lagi, naik lagi ke atas, dikembalikan persis seperti arahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkara dunia, para sahabat itu enggak berani menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi perkara akhirat. Ya, mungkin yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ilmu buat kita dan Allah menerima amal ibadah kita, serta Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas ilmu dan amal, dan Allah meridhai kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga firdausnya. Amin, Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan membahas sebab-sebab terpilihnya Jazirah Arab sebagai risalah terakhir kenabian. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.